Tidak sedikit saudara-saudara kita tuh yang masih sibuk dengan urusan dunia. Atau mungkin ada saat ini sedang terbaring sakit, pingin rasanya dia ikut tarawih. Ketika dia syakaratul maut, orang ini teriak, lebih jauh, lebih jauh, lebih jauh. Risau lah nih, keluarganya risau. Kenapa? Padahal dia rajin ke masjid, tapi kok waktu syakaratul mautnya teriak-teriak seperti itu, lebih jauh, lebih jauh. Ini tandanya doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mohon sama Allah, warzuqna bisyiyam wal qiyam wa tilawatil Quran. Salawat serta salam tak lupa kita hadiahkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Yang jadi tauladan kita, yang jadi ikutan kita dalam semua aspek kehidupan, tak terkecuali bagaimana kita memanfaatkan, bagaimana kita mengisi hari-hari kita, mengisi jam demi jam kita di bulan Ramadan ini dengan sebanyak-banyaknya kebaikan. Baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling takwa di antara yang takwa. Atqal atqiya, azkal azkiya, yang paling suci di antara yang paling suci. Tetapi bulan Ramadan ini beliaulah yang paling mengistimewakan bulan ini. Dengan apa? Dengan sebanyak-banyaknya melakukan kebaikan-kebaikan. Bapak-bapak, segenap jamaah Isya, Tarawih dan Witir yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kurang lebih sekitar mungkin 25 tahun yang lalu lah. Saya masih ingat Pak Bukran, saat itu mungkin kita belum kenal ya. Tetapi masjid ini salah satu masjid favorit saya kalau sholat tarawih. Padahal saya dari Pagutan. Setiap Ramadan datang selalu berencana dengan teman-teman kapan kita sholat tarawih ke masjid PU. Karena apa? Karena di masjid ini setiap tarawih itu banyak dikasih kita hidangan-hidangan lah, dibagikan namanya anak-anak, dibagikan minuman, ada yang dapat snack, sehingga rame dulu masjid ini. Kalau alam sekarang saya tidak tahu, mungkin sesuai dengan nama masjidnya ya, Masjid Asy-Syuhada namanya. Masya Allah. Mungkin jamaahnya sudah banyak mati syahid, sehingga sekarang berkurang ya. Ini yang pertama bapak-bapak. Kemudian yang kedua, beruntunglah kita, Anda yang saat ini berada di masjid ini maupun di masjid mana saja berada, yang bisa melaksanakan ibadah. Malah mungkin ada yang dari rumah sudah bersih, wangi, berangkat ke masjid. Ada mungkin yang menggonceng anak kesayangannya, atau mungkin bergandengan dengan istri dan keluarganya. Satu mobil jauh-jauh mengagendakan mungkin walau alam ke Islamic Center. Luar biasa bahagianya. Di mana di saat yang sama tidak sedikit saudara-saudara kita tuh yang masih sibuk dengan urusan dunia. Masih keringetan, masih panas, mungkin dia repot ngurus motor, mobil orang di tempat parkir. Atau mungkin ada saat ini sedang terbaring sakit, pingin rasanya dia ikut tarawih, tapi apa? Sudah lemah. Makanya ada sebuah cerita hikmah, orang yang rajin sekali ke masjid, rajin beribadah, ketika dia syakaratul maut, orang ini teriak, lebih jauh, lebih jauh, lebih jauh, lebih banyak, lebih banyak, lebih banyak. Setelah keluarga mengingatkan dia, Pak, syahadat, Pak, syahadat. Jadi dia teriak-teriak, lebih jauh, lebih jauh, lebih banyak, lebih banyak, lebih bagus, lebih bagus. Itu saja hingga ajal menjemput.
Lalu risau lah nih, keluarganya risau. Kenapa? Padahal dia rajin ke masjid, tapi kok waktu syakaratul mautnya teriak-teriak seperti itu, lebih jauh, lebih jauh. Akhirnya dikonsultasikanlah kepada seorang soleh, pada orang alim, pada salah seorang ulama. Diceritakan. Lalu si orang soleh ini bilang apa? Jadi ketika kita sakaratul maut, bapak-bapak, ibu-ibu, mungkin ada di balik tirai ini, dikatakan dalam surat Al-Waqiah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Iza balagatil hulqum wa antum hina izin tanzurun. Apabila nyawa sudah sampai ke kerongkongan, wa antum hina izin tanzurun, maka ketika itu engkau akan melihat. Melihat apa? Yang tidak dilihat oleh orang. Kenapa dia teriak lebih jauh, lebih jauh, lebih jauh, kata si soleh? Ternyata Allah subhanahu wa ta'ala menampakkan baginya ganjaran langkahnya ke masjid. Kenapa tidak lebih jauh lagi ya Allah? Lebih jauh, kenapa tidak lebih jauh lagi masjid yang saya cari? Makanya teriak lebih jauh, lebih jauh. Nyata ini ditampakkan oleh Allah. Lalu dia bilang lebih banyak, lebih banyak, lebih banyak. Allah tampakkan pahala dari sedekahnya. Dia mungkin dari 10.000 uangnya dia kasih 1.000, mungkin masukkan ke kotak amal atau kasih orang membutuhkan. Ketika ditampakkan yang 1.000, dia teriak lebih banyak, lebih banyak. Kenapa tidak lebih banyak saya ngasih? Kemudian dia teriak lebih bagus, lebih bagus, lebih bagus. Suatu hari ada pengemis datang. Dia lihat pakaiannya compang-camping. Lalu dia cari, mana nih seragam PU saya yang tidak kepake, katanya. Dia ambil seragam PU yang sudah lama itu. Ditampakkan oleh Allah, wa antum hina izin tanzurun, ketika itu. Jadi dia teriak lebih bagus, lebih bagus. Kenapa tidak yang lebih bagus saya kasih orang ini? Karena terkadang memang bapak-bapak, ibu-ibu, kita merasa ingin melakukan kebaikan itu ketika kita sudah tidak mampu, ketika kita sudah lemah. Makanya seorang bijak berkata, kalau ingin mengetahui betapa berharganya waktu 1 tahun, maka tanyalah kepada seorang siswa yang lulus ujian akhir. Yang tidak lulus perlu nunggu setahun lagi. Jadi berharga setahun itu. Kalau ingin mengetahui betapa berharganya waktu 1 bulan, maka tanyalah sama ibu-ibu yang melahirkan bayi prematur. Kurang bulan prematur jadi anaknya. Andai pas bulannya. Jadi betapa berharganya 1 bulan itu. Kalau ingin mengetahui betapa berharganya waktu 1 minggu, maka tanyalah kepada seorang redaktur koran yang harus setiap minggu dia mencari berita. Kalau ingin mengetahui betapa berharganya waktu 1 jam, maka tanyalah kepada orang yang ketinggalan pesawat. Udah ketinggalan pesawat baru mikir, kenapa enggak jam 9 tadi saya datang? Kenapa jam 10? Jika ingin tahu betapa berharganya waktu 1 menit, tanyalah kepada orang yang ketinggalan angkot. Hanya telat 1-2 menit udah ditinggal sama angkot, tinggal sama bis. Dan jika ingin mengetahui betapa berharganya waktu 1/1000 detik, tanyalah kepada pemenang lari maraton di Olimpiade. Hanya beda sekian detik, malah kurang 1 detik, dia bisa jadi juara. Maka mudah-mudahan kita yang hadir ini, kita doa sama Allah subhanahu wa ta'ala. Karena ini harapan kita supaya wabalighna Ramadan. Sampaikan saya bulan Ramadan ya Allah. Sekarang ya Allah kasih kita bulan Ramadan. Ini tandanya doa kita diijabah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka mohon sama Allah, warzuqna bisyam wal qiyam wa tilawatil Quran. Kasih saya kekuatan ya Allah. Anugerahkan kepada saya Allah di bulan Ramadan ini dengan banyak-banyak berpuasa, dengan banyak-banyak melakukan ibadah qiyamul lail, ibadah solat, jaga, wa tilawatil Quran, dan saya luangkan untuk bisa membaca Al-Quran. Supaya apa? Terakhir, bapak-bapak, ibu-ibu di mana saja berada,
kita tidak mendapatkan apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yastaruna bi ahdillahi wa aymanihim thamanan qalila ulaika la khalaqa lahum fil akhirah la yukallimuhumullah wa la yanzuru ilaihim yaumal qiyamah wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim. Innal ladzina yastaruna bi ahdillahi wa aymanihim thamanan qalila. Orang-orang yang menukar janji Allah Subhanahu wa taala dan sumpah mereka dengan harga yang sedikit. Karena dunia ini sedikit. Ad-dunya aqallu minal qalil. Dunia ini lebih sedikit dari yang sedikit. Kita tukar dengan janji Allah yang besar dan kekal. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ulaika la khalaqa lahum fil akhirah. Merekalah yang nanti tidak akan mendapat bagian di akhirat. La yukallimuhumullah. Allah tidak akan berbicara dengan mereka. Wala yanzuru ilaihim yaumal qiyamah. Dan Allah tidak akan memandang mereka nanti di hari kiamat. Wala yuzakkihim. Dan Allah tidak akan mensucikan mereka. Walahum adzabun alim. Dan bagi mereka adalah siksa yang pedih. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ila sabilil falah wal muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.